menyiapkan amalan utama yang menjaga keluarga supaya tangguh menghadapi masa-masa yang penuh dengan ujian dan fitnah. Yes. Sudah? Yuk kita bacakan. Saya mohon izin agak lebih tenang dan agak lambat untuk menyampaikannya sehingga mudah untuk dipahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ada ayatnya? Baik. Ini jawaban langsung dari Allah ya. Dan hendaklah setiap orang tua itu merasa khawatir yang sangat. Kekhawatiran dalam Al-Quran itu dibagi dengan dua kata. Ada khauf. Yang kedua ada khasyah. Baik. Anak biasa pulang jam 12. Jam 12:04 dia belum pulang. Ibu gelisah tidak? Khawatir tidak? Itu khauf namanya. Biasanya ibu tanggal 27 bulanan lancar dari suami itu. Tanggal 30 belum ada penampakan. Khawatir tidak? Nah, itu khauf namanya. Ya, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Ketika sedang ngaji begini, tiba-tiba kita mendengar suara di balik ini. Suara harimau sedang mengaum misalnya. Takut tidak? Takut yang ini sama nggak dengan takut yang dua tadi? Lebih takut atau kurang takut? Lebih takut. Keadaan kita merasa lebih takut dan merasa terancam dengan itu disebut khasyah namanya. Khasyah. Khasyah. Ya. Sudah? Saya kembalikan. Di dalam Al-Quran, kekhawatiran orang tua itu terhadap anak tidak digambarkan dengan khauf, tapi menggunakan kata khasyah. Seakan-akan gini ayatnya. Hendaklah para ayah dan ibu itu, ayah bunda itu, memiliki kekhawatiran yang sangat. Seperti Anda berada di kandang singa, kandang harimau, terancam dengan sesuatu. Ya, kapan? Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kalau Anda melihat anak-anak itu tidak disiapkan sehingga mereka lemah di masa depan. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan hartanya, Bu. Ibu nggak usah khawatir kalau harta yang sekarang hanya untuk cukup makan di hari ini, karena besok ibu belum tentu hidup. Ini manusia pada aneh sekarang nih. Ya, kata Nabi itu orang yang punya jatah makan untuk hari ini itu orang kaya. Kan besok belum tentu hidup. Besok itu direncanakan, yang sekarang dijalani. Kenapa Anda khawatir pada yang belum akan dilakukan, tapi yang sedang dikerjakan itu tidak dikhawatirkan? Maka yang terjadi saat ini, perhatikan kalimatnya, perhatikan ayatnya. Jangan pernah kita mengkhawatirkan dalam kehidupan rumah tangga melebihi kekhawatiran terhadap kondisi anak yang lemah. Tuh. Ini saya mohon maaf ya, sekaligus ini pesan saya bagi para ayah, termasuk saya pribadi. Ibu, suami, para ayah itu tugasnya mencari apa? Nafkah. Nafkah itu untuk kemana? Oke, ulang. Para ayah tugasnya mencari apa? Nafkah itu kalau sudah dapat, dibawa kemana? Baik. Sekarang saya tanya balik yang kedua. Di rumah itu anak berharga tidak? Baik. Harta berharga tidak? Berharga mana anak dengan harta? Baik. Tapi kenyataan sekarang kan tidak begitu. Saya ulangi ya.
Berharga mana anak dengan harta? Tapi kenyataan sekarang tidak begitu. Coba lihat. Ayah yang bekerja sempat gak kemudian memberikan pendampingan pada anak? Berapa kali telepon anaknya? Berapa kali komunikasi dengan anaknya? Ibu lebih sering interaksi dengan anak atau dengan handphone? Tuh. Ya. Nah, itu sekarang dibalik, ayatnya berlaku. Hendaklah para ibu itu merasa khawatir yang sangat pada anaknya, bukan handphonenya. Nih Bu, saya tanya, kalau ada anak ibu bawa handphone ibu yang iPhone 15 itu, terus dibanting oleh ibu di hadapan ibu, dibanting oleh anak ibu di hadapan ibu, ya. Ibu sedang ini main media sosial, anaknya manggil, ibu nggak nengok, dibawa handphonenya oleh anaknya, dibanting di hadapan ibu. Saya tanya, ibu marahin anaknya atau marahin handphonenya? Tuh. Nah, ayat ini berlaku sekarang. Katanya Anda mencari harta itu untuk memberikan fasilitas pada anak. Sekarang Allah berikan harta, tapi Anda gunakan perhatian kepada harta melebihi anak. Oke, yang kedua. Ada seseorang punya kambing dan punya anak satu. Anaknya sakit, lantas dia bawa kambingnya ke pasar. Dia katakan, saya mau jual kambing ini Pak. Kata pembeli, kenapa dijual? Untuk biaya obat anak saya yang sakit. Kejadian kedua, ada orang punya kambing, punya anak. Lalu anaknya dibawa ke pasar, disampaikan pada penjual, saya pengen jual anak saya Pak. Kenapa? Karena kambing saya sakit. Menurut ibu, yang benar itu yang pertama atau yang kedua? Tapi realitasnya sekarang terjadi berbeda. Perhatikan. Sekarang orang tua lebih memilih untuk menuntaskan pekerjaan sosialnya dibandingkan memberi perhatian pada anaknya. Karena itu kalau ada anak tumbuh dewasa dan abai pada orang tuanya, tolong jangan salahkan mereka dulu, istighfar dulu. Istighfar.